anfusakum. Jangan zalim terhadap diri sendiri. Maka ini kuncinya adalah tidak berbuat dosa atau tidak berbuat zalim. Mulai hari ini ditanam tuh benih-benih, berlatih untuk tidak lagi berbuat zalim atau berbuat dosa. Kalau kemarin rajin banget nih bikin dosa, maksiat gitu ya, berarti bulan ini ibu udah stop, dikurang-kurangi lah. Kalau nggak bisa tinggalin semua ya, dikurang-kurangin. Bersyukur kalau seandainya nanti bisa sampai ninggalin semua, gitu ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah, jangan sekali-kali menzalimi di bulan Muharram terhadap diri sendiri. Maksudnya gimana? Perbuatan zalim itu ada 3 bentuknya. 1, kezaliman yang besar, zulmun azim. Apa itu kezaliman yang besar yang harus kita tinggalkan? Yaitu semua bentuk kemusyrikan dan bentuk kekufuran. Tuh, baskom nggak boleh. Ya? Lu tuh. Apapun bentuk kemusyrikan ya Bu, segala macam bentuknya. Yang kemarin kemana-mana bawa jimat, ada nggak sih? Ada nih. Ada yang baskom, aku baskom. Kuku. Baskom siapa? Bawa baskom sama air. Udah, awas. Sekarang nggak boleh tuh bawa baskom. Malam-malam tuh bawa duit yang banyak. Bawa baskom. Buat mandi, kan mandang air hujan. Kalau hujan kan diadangin. Ya, segala macam itu. Kajiannya gua lagi. Sabar. Oh, Pak Bu Riris, perasaan yang request tema saya ya, kenapa saya juga? Yang udah takdirnya begitu. Segala macam bentuk Kemusyrikan, dong. Yang masih suka apa? Suka mantengin nyari-nyari kodam di TikTok. Madam. Malam-malam begadang ini ngedit. Makanya jangan percaya Umi, kalau percaya Mami, Oh, lu begitu, Kak? Ya, Ya Allah. segala macam tinggalkan. Oh, Ya. gitu. Jangan pernah menyekutukan Allah dalam hal apapun. Allah itu sangat pencemburu, Bu. Allah itu sangat pencemburu. Nggak mau diduakan gitu, disama-samain atau kayak enggak kok nggak bandingin, dia kok nggak nyamain. Tapi Allah tahu kalau seandainya kita nih secara keyakinan gitu ya, secara keyakinan atau kepercayaan itu condong pada selain Allah. Siapa di sini yang punya cucu, kalau cucunya tidur bawa bantal dikasih Priti, siapa? Nih. sapu lidi, udah nggak zaman itu ya Allah. Buat nyamuk, buat nambah nyamuk. Kalau orang dulu ini orang tua, mana-mana pengen bawa air, kantongin batu. Oh, kantongin batu. Oh, srek. Kantongin batu kan buat apa emang? Ya itu bukan buat kepercayaan deh Buat China. orang. Itu bukan buat kepercayaan. Oh, jangan-jangan mitos. Itu mitos. Kalau saya udah gini aja nih. Tinggalkan ya Bu, segala bentuk kemusyrikan Tinggalkan. ya. Yang punya usaha dagang siapa nih? Dagang. Yang pakai apa? Nggak ada ya. Penglaris. Penglaris siapa? Penglaris. Oi. Astagfirullahaladzim. Nakal banget. Nakal banget, nakal. Astagfirullahaladzim. Nah,
Ke rumah Ustadz, ke rumah Ustadz. Nah, nih. Kalau Ustadz ngapain dulu? Ustadznya ngapain dulu? Kita barokah biar kaya. Loli udangnya aja Loli. Pakai mic, Abang gua itu. Ke rumah Ustadznya ngapain dulu, Bu? Minta jodoh. Minta jodoh mau. Kalau Ustadz minta jodoh kan nggak apa-apa. Ustadz, saya ini udah lama banget loh menjanda, 30 tahun, 20 tahun. Ada santrinya nggak aku aja deh buat saya nikahin. Boleh, Aman nih. kan nggak Umi suka nyuruh ke Ustadz Saiful. Ya kalau minta dijodohkan ya. Minta air buat minum boleh, minta air buat minum Bu. Minta didoain boleh. Minta nasihat amal apa yang bisa saya lakukan boleh. Boleh, boleh. Para sahabat sering kok kayak gitu sama Rasulullah, ya kan? Wahai Rasulullah, kasih tahu saya apa amalan yang paling Allah cintai yang bisa saya lakukan, boleh? Boleh. Minta nasihat ya, minta nasihat. Pak Ustaz, Pak Yai, gitu kan? Ustaz apa segala macam. Kasih nasihat saya dong, apa sih yang bisa saya lakukan biar hati saya selalu tenang. Apa minta aja, kasih tahu banyak zikir Bu, gitu. Yang penting apa yang dinasihatkan itu tidak bertentangan dengan syariat, aman. Banyak zikir Bu, banyak sedekah, Al-Fatihah, banyak Bu. istighfar, baca Al-Fatihah, minta sama Allah, boleh nggak apa-apa. Banyak senyum. Nah, banyak senyum. Kalau disuruhnya dinasehatinya yang melanggar syariat, ya baru nggak Misalnya? perlu dilakukan. Misal saya pernah, ya, saya pernah nih nggak minta padahal, cuma dikasih tahu nasihat aja, ini dok baca ini. Saya lihat tuh bacaannya, aman Bu, kayak zikir, baca Fatihah, tapi ada satu di sini yang saya nggak sepakat, suruh baca, terus nanti ditujukan kepada arwah lah konon ceritanya yang menghuni pohon besar depan bednya saya. Bukan gua, bukan. Enggak. Itu baca buat dia nanti setiap orang lewat akan dibelokin pasti belok ke bengkel kamu. Ya, sesat. Nah, itu nggak benar. Itu berarti ngajarin kita Sesek. nggak boleh Gimana sih ini anak? Paham? Paham. Kitanya juga harus Lanjutin. Ya, harus cerdas. Harus cerdas. Jangan jadi apa? Masyarakat di negara orang Dibohongin. Iya, dibohongin gitu. Soalnya kalau melihat orang-orang aneh-aneh kadang ya, saya kadang diperlihatkan tuh yang apa video-video yang segala macam airnya bukan diludahin sama yang dikata yainya. Ngapain? Terus ada apa lagi? Ada lagi tuh saya dilihatin yang kemudian disuapin langsung dari mulutnya. Itu banyak itu pengikutnya. Ya harus jadi pengikut yang cerdas. Makanya banyak ngaji, sering-sering datang hadir di majelis taklim, khususnya di Baitul Jannah. Biar tahu mana yang sesuai syariat, mana yang tidak. Biar tahu mana yang benar, mana yang melanggar. Biar tahu mana yang betul, mana yang sesat. Jari habis kobel-kobel. Ini ramai tuh di malam 1 Rajab ada amalan menulis surat As-Saff ayat 54 di mana tulisan itu dibunyi inna hadza larizquna malahu min nafad. Kalau nggak salah itu ya Ustaz. Jadi kalau misalnya itu dimasukkan ke dalam dompet, konon katanya duitnya itu nggak akan habis-habis gitu. Waduh. Terus kalau kita, nah itu termasuk musrik kayaknya karena ini banyak banget informasi saya tuh di TikTok seperti itu banyak. Jadi kayak jimat gitu ya. Jadi kayak jimat. Jadi orang penyesatan kan, itu namanya penyesatan gitu. Pertama kalau nemu yang kayak gitu kita harus menanyakan sumbernya atau dalilnya. Ya, apakah ada tuntunannya di hadisnya kah? Atau sebenarnya para sahabat kah? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dicek juga. Itu yang dia sebutin kok ada dalil segala macam itu, misalnya dia bilang ada dari Rasulullah gini-gini, dicek juga itu hadisnya benar apa enggak, palsu atau tidak dan segala macamnya. Yang ketiga, tidak bertentangan enggak dengan kaidah-kaidah pakem syariat kita. Kalau tadi itu kan kayak jimat jadinya ya. Kayak dia jimat, jadi menjadikan dia sesuatu tadi ya sebagai azimah itu namanya.
dan jimat itu jelas-jelas tidak diperbolehkan. Terus kalau ayat Al-Quran ditulis taruh di dompet, takutnya masuk kamar mandi. Ya betul, itu juga kan banyak yang kayak gitu ya. Jadi udah pasti tidak diperbolehkan. Nggak usah diikuti. Iya, masuk dari beberapa cabang-cabang kemusyrikan namanya, karena di situ ada jimatnya kan. Ya, akan ditinggalkan. Yang kedua, kezaliman. Tadi yang pertama kezaliman besar. Macam kezaliman yang kedua mesti ditinggalkan mulai dari sekarang, dilatih kezaliman terhadap diri sendiri. Apa saja nih kezaliman terhadap diri sendiri? Semua hal yang mencakup perbuatan dosa pastinya. Termasuk ketika tidak memenuhi kebutuhan diri sendiri, itu kita juga zalim sama diri sendiri. Enggak perhatian sama makannya, enggak perhatian sama kesehatan, enggak perhatian sama badan yang udah dikasih sehat, indah, cantik, enggak dirawat, enggak pernah mandi dan segala macam sampai kotor. Apa itu termasuk zalim, Bu ya? Nah, itu masuk zalim. Tidak memenuhi kebutuhan diri sendiri itu termasuk kezaliman, enggak boleh. Gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Contohnya apa ini? Ya, juli. Ya, ghibah, tajasuh, nyari aib orang aja demen. Namimah, ngadu domba, suka ngehasut, ya. Ya, iri, hasad, ya. Iya, maki, nggak bayar hutang, ya. Yang zalim terhadap orang lain, ya. Maka itu harus dihindari. Orang lain itu termasuk suami sendiri tuh orang lain. Ya, semua orang lain enggak, saya udah nggak kenal lagi tuh marah-marah orang lain, sama laki sendiri masih ini marah-marah. Jangan, termasuk suami, apalagi itu ya, keluarga sendiri, orang tua, anak dan segala macam. Ya, jangan sampai kita zalim kepada mereka semua. Ya, kezaliman terhadap darahnya, terhadap hartanya, kezaliman terhadap kehormatannya. Kehormatan itu kayak apa? Itu menghina, mencaci, menggunjing, itu kita zalim terhadap kehormatan orang lain. Ya, itu nggak boleh. Maka itu hal-hal yang harus dihindari. Haram untuk kita saling menyakiti, ya, dan saling menumpahkan darah. Dihilang-hilangi, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu hal penyebab rusaknya hati, ingat nggak Bu? Waktu itu udah pernah saya sampaikan loh. Apa? Gemar melakukan dosa karena harapannya tobatnya insya Allah diterima. Mentang-mentang karena kita tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, tapi jadinya kita meremehkan dosa. Alhamdulillah sekali ini ngomongin dia. Kan udah sebulan kemarin kita nggak ngomongin, terus nggak apa-apa juga kami. Kan kalau kita butuh lontong, misalnya. Dor. Wajib. Sulis bantuin gua apa? Iya, begitu pedenya. Astagfirullah. Ayo, banyak asal ajim. Kenapa ada istilah aja nggak pernah gimana mudah-mudahan. Astagfirullahaladzim. Jangan lawan saudara Tasya loh. Kita sih tahunan. Biar istighfar bedain itu sama jujur aja nggak bisa. Alvin, coba semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lidahnya kemarin. Alvin. Awas saya dengar Azim aja. Mau dalam kondisi serius. Astagfirullahaladzim. Bukan azim, bukan ajim, bukan alim, Azim. ya, bukan zi, bukan ji, bukan li, tapi azim. Azim. Dengar kata Allah,
istighfar aja nggak bener kita dimaafin dosanya. Karena Allah Maha tahu. Iya, Allah itu maha luas pengampunannya, insya Allah ya. Itu, tapi tetap kita tidak boleh meremehkan dosa, karena sejatinya nggak ada dosa kecil. Dosa itu semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pernah meremehkan dosa. Selain itu